Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih sebuah materi dari Anda, renungan dari Sabda Bina Umat GPIB. Betul, untuk tanggal 7 November 2025 ya. Iya, betul. Ini kan semacam panduan refleksi harian gitu ya dari GPIB, dan temanya wah kuat banget, setia dalam penderitaan. Menarik. Ini dasarnya dari Kitab Wahyu kan? Bener banget, Kitab Wahyu pasal 2 ayat 8-11. Buku terakhir di Alkitab itu loh yang terkenal banyak simbolnya. Oke. Nah, misi kita kali ini nih, gimana caranya kita bongkar makna pesan ini soal menghadapi kesulitan pakai iman, tapi ya ngobrolnya santai aja. Biar gampang dicerna gitu ya, nggak perlu jadi ahli teologi dulu. Nah, itu dia, sumber kita jelas ya, renungan itu sendiri sama teks wahyunya. Oke, siap, kita mulai bedah ya. Siap, mari. Jadi pesan di Wahyu ini kan buat komunitas Kristen zaman dulu ya, di kota namanya Smyrna. Sumber Anda cerita kondisi mereka gimana tuh? Katanya kesusahan, kemiskinan. Iya, betul. Kondisinya emang digambarkan cukup menantang ya. Dan yang menarik itu sebabnya. Kenapa mereka susah? Kenapa tuh? Renungan yang Anda kasih itu nyebut adanya tekanan. Terus ada fitnah juga. Kemungkinan dari orang-orang sekitar situ yang nggak suka sama keberadaan mereka. Oh, jadi ada konflik sosial gitu ya? Bisa jadi. Ada juga kemungkinan konflik karena, mungkin ya, mereka nggak mau ikut ritual Kaisar Romawi. Nah, akibatnya bisa macam-macam. Hartanya disita atau susah cari kerja. Makanya jadi miskin ya mereka secara materi. Iya, itu salah satu kemungkinan kuatnya. Bahkan teks Wahyu itu pakai bahasa yang cukup keras ya, nyebut penentang mereka itu jemaah iblis. Wow. Penting nih, dicatat. Ini istilah dari dalam teks sumber ya, yang kita bahas, bukan kita yang ngasih label loh ya. Oke, paham. Nah, ini nih bagian yang bikin saya penasaran banget. Udah susah, miskin, pesennya malah bilang, namun engkau kaya. Ini kan aneh, kontras banget. Maksudnya apa ya? Nah, ini dia paradoksnya. Kaya di sini itu bukan soal duit atau harta benda, tapi kekayaan rohani. Kekayaan rohani, maksudnya? Jadi nilai mereka di mata Tuhan itu nggak diukur dari isi dompet atau rumah mereka, tapi dari seberapa dalam iman mereka, seberapa teguh hati mereka pas lagi susah gitu. Renungan Anda juga nekenin ini kok. Oke. Terus, pengirim pesan di Wahyu ini, dia ngenalin diri sebagai yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini kuncinya. Kenapa itu penting? Karena artinya, dia sendiri pernah ngerasain penderitaan paling dalam, bahkan kematian kan, tapi dia bangkit. Jadi, dia tuh bener-bener ngerti apa yang dirasain jemaat Smyrna ini. Oh, jadi dia bisa berempati gitu ya? Karena udah ngalamin sendiri. Tepat. Dan dia nawarin harapan dari pengalamannya itu. Oh, jadi penderitaan mereka diakui, tapi ada penegasan soal kekayaan rohani itu. Tapi pesannya nggak cuma itu kan? Malah ada peringatan lagi ya? Betul. Dibilang bakal ada penderitaan lagi. Masuk penjara, ada pencobaan, kesusahan selama 10 hari. Wah, makin berat dong kedengerannya. Terus sarannya apa buat mereka? Pesannya jelas banget sih. Jangan takut. Terus, hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati. Berat juga ya permintaannya. Iya. Jadi fokusnya bukan gimana caranya ngeles dari penderitaan. Kayaknya itu nggak mungkin juga buat mereka waktu itu. Tapi gimana cara melewatinya dengan iman yang kuat. Terus angka 10 hari itu gimana beneran 10 hari? Kayaknya sih itu simbolis ya. Artinya, periode ujiannya itu ada batasnya, nggak selamanya. Walaupun pas dijalanin, pasti rasanya berat dan lama banget. Intinya, ya disuruh bertahan, tekun. Nah, setelah semua panggilan buat bertahan itu, ada imbalan yang dijanjikan kan? Ini nih yang menurut saya benar-benar, wah menonjol banget. Mahkota kehidupan. Keren banget kedengarannya. Apa artinya itu menurut sumber kita? Mahkota kehidupan itu simbol yang kuat banget ya. Buat hadiah utamanya, kehidupan kekal. Kemenangan akhir bareng Tuhan. Kehidupan kekal ya. Iya. Ini kontras banget sama yang disebut kematian yang kedua, yang digambarkan sebagai kondisi pisah selamanya dari Tuhan. Jadi kalau setia, nggak akan ngalamin itu. Betul, janjinya jelas. Siapa aja yang bertahan, yang setia sampai akhir, ya dia nggak akan kena kematian kedua itu.
Jadi ini kayak jangkar harapan mereka gitu loh. Harapan yang jauh lebih gede daripada masalah sehari-hari mereka. Segimanapun beratnya penderitaan itu. Oke. Kalau gitu bisa kita rangkum gini nggak? Jemaat Smyrna ini walau lagi kejepit kemiskinan, dimusuhi, tapi didorong buat nggak takut. Mereka diajak lihat kekayaan sejati mereka itu ada di iman, terus pegang janji masa depan yang cerah sama Tuhan yang ngerti banget perjuangan mereka. Gitu ya? Iya, persis. Perspektifnya itu digeser dari susahnya sekarang ke realitas rohani sama janji kekal itu. Oke, jadi buat Anda yang dengerin nih, apa artinya semua ini? Ya, inti dari renungan sama teks Wahyu yang barusan kita obrolin ini tuh soal nemuin kekuatan justru di tengah masalah hidup. Fokusnya ke kesetiaan iman, bukan kerasa takut yang bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini jadi bahan renungan ya buat kita semua. Gimana kalau kita coba pakai kacamata ini? Gimana kalau kita fokus ke kekayaan rohani atau harapan kekal tadi, kayak yang disaranin teks ini? Kira-kira bisa nggak ya itu ngubah cara kita lihat dan hadapi pergumulan kita sehari-hari? Mau yang rasanya gede atau kecil sekalipun. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Iya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini, yang kita gali dari materi Anda sendiri. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.